Bab 311. Namun, saat dia mendengar suara langkah kaki mendekat, dia tahu bahwa kemungkinan besar sepupunya sudah masuk, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Kalau Iris tahu dia tidur dengan Leon, dia tidak akan bisa membersihkan namanya apapun yang terjadi. Iris memasuki kamar tidur dan melihat Leon sendirian di tempat tidur. Luisa tidak terlihat di manapun. Apa? Luisa tidak ada di sini. Rumah besar ini hanya sebesar itu. Kalau dia tidak ada di sini, kemana dia bisa pergi? Iris tercengang. Mungkin dia ada di toilet, atau mungkin sedang mandi. Leon terkekeh pelan. Seluruh tubuhnya menegang. Dia begitu gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Tidak, aku sudah memeriksa toilet di lantai atas dan bawah. Aku bahkan pergi ke balkon dan dapur untuk mencarinya. Dia tidak ada di sana. Iris mengernyitkan dahinya. Naluri alamiahnya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Leon, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Mungkin waktu kamu pergi mencarinya, dia sudah kembali ke kamarnya, jadi kamu tidak berpapasan dengannya, kata Leon berpura-pura tenang. Karena Luisa meringkuk di balik selimut, tubuh mereka saling menempel erat. Ia bahkan dapat merasakan dengan jelas kelembutan dan panas yang terpancar dari tubuh Luisa. Kontak yang intim tepat di bawah hidung Iris. Begitu menggerahkan hingga jantungnya hampir copot dari dadanya. Itu mungkin saja. Aku akan ke kamarnya dan melihatnya sekali lagi. Iris mengangguk mengerti. Dia berbalik dan hendak pergi ketika dari sudut matanya, dia melihat sepasang sandal kartun yang familiar di samping tempat tidur. Tubuhnya langsung menegang. Leon hanya bisa menghela napas lega. Ia hampir tidak punya waktu untuk menikmati kebahagiaannya saat melihat Iris berhenti. Jantungnya sekali lagi berhenti berdetak, siap untuk keluar. Iris, apa yang terjadi? Apakah ada hal lain? Leon, kamu yakin Luisa tidak ada di sini? Ekspresi Iris berubah dingin. Tentu saja, sekarang sudah malam. Bagaimana mungkin dia ada di kamar pria? Leon memaksakan senyum. Oh, begitukah? Ekspresi Iris berubah dingin. Dia berjalan ke tempat tidur, meraih ujung spray, dan menariknya dengan kuat. Ketiganya berteriak bersamaan. Luisa begitu terkejut hingga ia melompat dari tempat tidur. Kemudian, ketiganya saling menatap, sama-sama terkejut. Tidak seorang pun menduga hasil ini. Hai Iris, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka kamu akan ada di sini, Luisa menyapa dengan canggung. Kalian berdua, Iris tersentak. Ia segera tersadar dan menatap Leon dengan penuh kebencian, ingin membunuhnya. Leon, ini semua ulahmu. Apa yang kau lakukan pada Luisa? Leon kebingungan. Ia tertangkap basah oleh Iris. Pikirannya kosong saat itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Luisa masih sangat muda, tapi kau berani melakukan hal seperti itu padanya. Kau bajingan. Iris sangat marah. Ia menunjuk Leon dengan jarinya. Seluruh tubuhnya gemetar. Iris, biar aku jelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Leon hampir menangis. Ia merasa dirugikan dan tidak mampu membela diri. Jelaskan. Kebenaran ada di depan mataku. Apalagi yang harus kau katakan? Iris menatapnya dengan mata memerah. Perasaan kesal yang tak terkira muncul di hatinya. Selama menghabiskan waktu bersama Leon, tanpa disadari ia mengembangkan perasaan terhadap Leon. Awalnya ia mengira bahwa Leon adalah pria yang saleh dan berkarakter baik. Ia tidak pernah menyangka bahwa Leon bermuka dua. Beraninya dia menyentuh sepupunya yang lebih muda. Bab 312. Semakin tinggi harapan, semakin tinggi pula kekecewaan. Pada saat itu, dia sangat kecewa terhadap Leon. Luisa lah yang lebih tenang. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia berkata, Iris, apa yang kau lakukan? Kau berpura-pura seperti sedang bermain sinetron. Bisakah kau tidak melebih-lebihkan? Luisa, dia melakukan hal-hal itu padamu, tetapi kau masih bisa tertawa. Iris menatap Luisa dengan tak percaya. Dia tahu meskipun Luisa memiliki karakter yang agak aneh, dia suci dan murni. Dia bukan gadis yang suka main-main. Pada saat itu, melihat Luisa dan Leon di ranjang yang sama, reaksi pertamanya adalah Luisa kemungkinan besar adalah korban.
Kemungkinan besar Leon menggunakan cara-cara tercela untuk memaksakannya pada Luisa. Iris, tenanglah. Tidak terjadi apa-apa antara Leon dan aku, kau terlalu banyak berpikir. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri pakaian kita. Masih utuh, kan? Luisa menunjuk pakaiannya dan berkata, aku terlalu banyak berpikir. Iris tertegun. Dia tampak terkejut. Kemudian, dia mengamati pakaian Leon dan Luisa dengan saksama. Pakaian mereka masih utuh dan rapi. Memang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, ini hanya kesalahpahaman. Kita tidak bersalah. Bisakah kau berpikir lebih jernih, jangan terlalu kotor. Lagi pula, aku baru saja dewasa. Aku tidak ingin terpengaruh olehmu. Kata Luisa dengan nada tidak puas. Dia membalikkan keadaan dan menyalahkan Iris sebagai gantinya. Omong kosong. Aku tidak memengaruhimu, Iris tersipu. Mendengarkan omong kosong yang dilontarkan Luisa, Iris perlahan menjadi tenang. Amarah dalam dirinya pun menghilang. Alhamdulillah, melihat Iris mulai sadar, jantung Leon yang tertahan akhirnya mendarat. Pakaian di punggungnya sudah lama basah oleh keringat. Ia merasa senang seolah-olah baru saja selamat dari malapetaka. Setelah tenang, Iris menatap Leon sebelum menatap Luisa dan berkata dengan tenang, katakan padaku, apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua tidur di ranjang yang sama? Iris, kalau aku bilang aku cuma main petak umpet, apa kamu percaya? Tanya Luisa hati-hati. Lagi pula, dia baru saja mengkhianati Iris. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika dia bisa mengabaikannya, itu akan menjadi yang terbaik. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Iris tampak sedikit marah. Luisa seperti balon yang kempes. Dia berkata, baiklah, aku akan jujur. Aku datang ke Leon untuk mempelajari metode pelatihan. Dia khawatir jika kau melihat kami, kau akan salah paham, jadi dia bersikeras agar aku bersembunyi. Otakku korsleting sejenak, dan aku percaya omong kosong yang dia katakan. Luisa hanya menceritakan kejadian itu sekali. Hanya saja dia tidak akan pernah menyebutkan fakta bahwa dia menggunakan Iris sebagai alat tawar-menawar. Ia bahkan memberikan tatapan peringatan kepada Leon, kalau Leon keceplosan. Kalau tidak, kalau Iris tahu dia mengkhianatinya, dia tidak akan mudah memaafkannya. Sesederhana itu, Iris tampak tercengang, dengan mulut menganga. Sebelumnya di Mistcloud Mountain, dia pernah melihat sendiri betapa terampilnya Leon. Dia tahu bahwa Leon hebat dalam seni bela diri. Dia mungkin seniman bela diri yang hebat. Luisa mendesak Leon untuk mempelajari metode pelatihan. Alasan ini tidak memiliki kekurangan. Cukup, apa lagi yang akan kamu pikirkan? Kata Luisa polos. Bab 313. Tetapi metode latihan sangat berharga bagi setiap seniman bela diri. Mengapa Leon setuju untuk mengajarimu tanpa alasan apapun? Iris masih sedikit curiga. Tentu saja, itu karenamu. Aku sudah bilang kemarin bahwa Leon punya niat buruk padamu. Aku sepupumu. Dia hanya mau mengajariku metode latihan untuk menyenangkanmu, kata Luisa dengan wajah serius, menyalahkan Leon. Milikmu, kamu, Iris tersipu. Wajah Leon pun memerah. Hubungan mereka awalnya memang sudah agak genit. Tak seorang pun ingin mengungkap kepura-puraan terakhir, namun Luisa langsung menepisnya. Leon adalah seorang pria, jadi dia tidak mudah malu. Namun, Iris mudah malu. Wajahnya memerah dan dia ingin bersembunyi. Cukup, Luisa, berhenti main-main. Sudah malam, kembalilah ke kamarmu. Iris, yang masih tersipu, menarik Luisa dengan sikunya, ingin melarikan diri dari neraka ini. Tidak, Leon belum mengajariku metode latihannya. Setelah dia selesai mengajariku, aku akan pergi. Luisa mengabaikan Iris, tidak mau pergi. Tapi kamu harus sekolah besok. 2. Iris baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Luisa menyela, Iris, metode matahari terbakar milik yang tidak cocok untuk dikembangkan oleh para wanita. Mengapa kamu tidak bergabung denganku dan mempelajari metode pelatihan dari Leon? Kita bisa menjadi mitra satu sama lain, usul Luisa. Sebelumnya, dia setuju untuk membantu Leon mengejar Iris. Jika Iris setuju untuk mempelajari metode pelatihan, itu secara tidak langsung menciptakan peluang bagi Leon.
Leon terkejut. Ia langsung mengerti maksud Luisa. Kemudian, ia menatap Iris penuh harap, khawatir Iris akan menolaknya. Bisakah aku mempelajarinya juga? Iris sedikit ragu. Dia berbeda dengan Luisa. Dia tidak tertarik pada seni bela diri. Selain itu, metode matahari terbakar tidak cocok untuk wanita, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk berlatih. Namun, mengingat kembali kejadian terakhir di mana dia diculik, dia terpaksa mempertimbangkan kembali pelatihannya. Tentu saja, Leon mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut dan belajar. Iris setuju. Dia memutuskan untuk belajar sedikit bela diri untuk membela diri. Itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Hebat, Leon sangat gembira. Di masa depan, jika Iris mengikutinya dan mempelajari metode pelatihan darinya, akan lebih mudah baginya untuk lebih dekat dengannya. Ini adalah kesempatan yang diciptakan Luisa untuknya. Dia menatap Luisa dengan penuh rasa terima kasih. Dia diam-diam berpikir bahwa calon sepupunya. Hukum itu memang cukup dapat diandalkan. Kemudian, atas dorongan Luisa, Leon menutup matanya untuk mencari manual metode pelatihan. Pada saat itu, dengan bergabungnya Iris, dia sangat termotivasi. Tentu saja, dia ingin mengajari Iris metode pelatihan yang paling tepat. Setelah sekian lama, setelah pemilihan yang cermat, ia akhirnya menemukan metode pelatihan hebat yang paling cocok untuk wanita. Iris, Luisa, metode pelatihan ini disebut metode gadis misterius. Aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Leon melafalkan mantra itu, lalu ia memberi instruksi kepada kedua wanita itu tentang cara memusatkan energi sejati dan berkultivasi. Meskipun dia bukan seorang seniman bela diri, energi spiritual dan energi sejati berasal dari sumber yang sama. Dengan kemampuannya, dia masih bisa dengan mudah mengajar dua orang pemula. Iris dan Luisa duduk di tempat tidur dengan kaki disilangkan dan mulai berlatih dengan serius sesuai arahan Leon. Langkah pertama adalah memusatkan energi. Begitu tubuh memusatkan energi sejati, tubuh akan dapat memasuki tahap awal diperoleh, memulai jalur pelatihan. Bab 314. Tentu saja, memusatkan energi bukanlah hal yang mudah. Hal ini sangat berkaitan dengan bakat bela diri dan tingkat metode pelatihan. Semakin tinggi bakat dan tingkat metode pelatihan, semakin mudah untuk memusatkan energi. Sebaliknya bagi mereka yang tidak berbakat dan memiliki metode latihan yang rendah, akan lebih sulit untuk memusatkan energi. Bahkan berlatih selama 3-5 bulan, mereka mungkin tidak dapat melanjutkan ke jalur pelatihan. Melihat bagaimana Iris dan Luisa sudah fokus, Leon memejamkan matanya dan mencoba mencari manual metode pelatihan yang cocok untuk dilatih oleh seorang pria. Karena dia bukan seniman bela diri, dia tidak akan bisa membimbing Iris dan Luisa dalam latihan di kemudian hari. Jadi, dia juga berencana untuk berlatih metode latihan. Dia akan menjadi praktisi seni bela diri tetapi juga berlatih seni bela diri di waktu luangnya. Dengan begitu, dia bisa membimbing Iris dan Luisa. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa berlatih ilmu bijak dan bela diri di saat yang sama, tetapi demi Iris, dia harus mencobanya. Dengan pemikiran itu, dia segera menemukan metode latihan hebat yang cocok untuk seorang pria, metode bela diri suci. Kemudian, Leon menyilangkan kakinya, memejamkan mata, dan mulai berlatih metode bela diri suci. Yang mengejutkannya adalah bahwa ilmu pertapa dan ilmu bela diri tidak saling bertentangan. Tidak hanya dapat dilatih pada saat yang sama, tetapi juga saling melengkapi. Lama kemudian, tubuhnya secara bertahap memusatkan energi sejati. Energi sejati tersebut dipadukan dengan energi spiritual dalam tubuhnya untuk membentuk pola aliran pilates hitam putih, berkumpul di pusat energinya. Sejak saat itu, dia resmi menjalani jalur pelatihan orang bijak dan seni bela diri. Keesokan paginya, saat Leon terbangun dari latihan, dengan bantuan energi spiritualnya yang kuat, tingkat kekuatannya menembus tingkat perolehan awal, mencapai tingkat perolehan menengah. Ketika dia membuka matanya, Iris dan Luisa merasakannya dan membuka mata mereka juga. Setelah semalam berlatih keras, Iris dan Luisa sudah memusatkan energi. Tingkat kekuatan mereka berada pada keadaan diperoleh awal. Terutama Iris. 2 jam yang lalu,
dia sudah memusatkan energi sejati. Hanya karena dia melihat Leon dan Luisa masih berlatih, jadi dia menutup matanya dan melanjutkan latihannya untuk beberapa saat lagi. Sedangkan Luisa, dia baru saja berhasil memusatkan energi sejatinya belum lama ini. Dia sedikit lebih lemah dari Iris. Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa di seluruh kota Springfield, mereka yang ingin memusatkan energi mungkin memerlukan waktu setidaknya 10 hari untuk melakukannya. Bahkan orang berbakat seperti Harvey membutuhkan waktu 5 hari penuh untuk memusatkan energi sejati saat itu. Mereka berdua berhasil melakukannya hanya dalam semalam. Di satu sisi, mereka berbakat. Faktor yang lebih penting adalah bahwa metode gadis misterius adalah metode pelatihan yang sangat hebat dan mendalam dan sangat sesuai dengan fisik mereka. Melalui metode gadis misteriuslah mereka dapat dengan mudah melangkah ke jalur pelatihan. Iris, Luisa, bagaimana keadaan kalian? Tanya Leon dengan khawatir. Cabul, metode gadis misterius yang kau ajarkan kepada kami sungguh menakjubkan. Aku hanya butuh 1 malam untuk kami memusatkan energi sejati. Sepertinya kau mengajari kami dengan tulus. Kau tidak menyembunyikan apapun dari kami. Luisa memeluk lengan Leon dan melompat-lompat kegirangan. Sebelumnya, mereka khawatir Leon akan menyembunyikan sesuatu dari mereka secara diam-diam dan mengabaikan mereka dengan metode pelatihan tingkat rendah. Namun, pada saat itu, kecurigaannya hilang begitu saja. Dia tahu banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan seni bela diri. Metode gadis misterius yang diajarkan Leon membantu mereka memusatkan energi sejati dalam semalam. Ini pasti metode pelatihan yang sangat mendalam. Ini bukan metode biasa tingkat rendah. Luisa, apakah metode pelatihan ini sehebat itu? Bab 315. Iris tercengang. Dia tidak tahu apa-apa tentang metode pelatihan. Dia tidak tahu seberapa hebat metode pelatihan itu. Namun, dia tahu betul latar belakang Leon. Dia tahu bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Leon, yang mengetahui seni bela diri sudah jauh melampaui harapannya. Dia tidak menyangka bahwa Leon mampu menghasilkan metode pelatihan yang mendalam. Tentu saja, hebat. Sebelumnya, aku sudah mencoba berlatih beberapa metode latihan tingkat rendah. Aku menghabiskan belasan hari tanpa memusatkan energi apapun. Metode gadis misterius hanya menggunakan 1 malam untuk memusatkan energi sejati. Tidakkah menurutmu itu menakjubkan? Luisa mengernyit dan berkata. Kala itu, karena metode latihan tingkat rendah yang ditempuh dalam waktu yang lama tidak membuahkan hasil, maka ia pun menyerah di tengah jalan dan sejak saat itu ia memandang rendah metode latihan tingkat rendah tersebut. Syukurlah, dia cukup beruntung untuk bertemu Leon. Akhirnya, mimpinya menjadi kenyataan. Oh, begitukah? Iris menatap Leon dalam-dalam, kecurigaan muncul di hatinya. Dari apa yang diketahuinya, Leon menikahi keluarga Manson. Ia terbukti sebagai pecundang. Namun, pada saat itu, dia tidak hanya cakap dalam pekerjaannya, tetapi juga jago bela diri. Dia bisa dengan mudah menghasilkan metode latihan yang mendalam. Bagaimana mungkin orang yang luar biasa seperti itu bisa menjadi pecundang? Ini sungguh aneh. Iris memikirkan kembali semua itu, dia tidak bisa tidak curiga kepada Leon. Namun, ia segera melupakannya. Setiap orang punya privasi dan rahasia masing-masing. Wajar saja jika Leon punya rahasia. Selain itu, Leon memiliki karakter yang baik. Dia banyak berkorban demi perusahaan. Dia juga memperlakukannya dengan baik. Itu sudah lebih dari cukup. Sisanya tidak penting. Iris, Luisa, masih pagi. Kalian berdua harus istirahat sebentar. Aku akan pergi ke taman, kata Leon lalu, seperti biasa, kembali ke belakang untuk berlatih sage. Setelah sarapan, Luisa berangkat ke sekolah. Leon dan Iris bergegas ke kantor. Di pabrik perusahaan, Liam teringat bahwa ia berjanji kepada Janice bahwa ia akan memberinya 2 set kosmetik. Ia secara khusus membuat selusin set kosmetik yang lebih bagus. Ia akan memberikan 2 set kepada Janice dan sisanya kepada Iris, Luisa, Cynthia, dan wanita-wanita lainnya. Ini adalah tindakan sopan santun yang biasa. Tentu saja, karena dia menggunakan sumber daya perusahaan, dia memberitahu Iris tentang hal itu sebelumnya,
kalau-kalau dia disalahkan karena menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadinya. Untungnya dia mempertimbangkan semua aspek. Ketika Ashwin mengetahuinya, tentu saja, dia pergi ke Iris untuk mengeluh tentang Leon, tetapi pada akhirnya, itu mengecewakannya. Namun, Ashwin tidak peduli sedikit pun. Dia hanya berniat untuk membuat masalah. Dia ingin meninggalkan bekas luka di hati Iris. Segalanya akan terkikis. Mungkin, jika kejadian seperti ini terus terjadi, atau mungkin Leon secara tidak sengaja melakukan kesalahan, dia percaya bahwa suatu hari Iris tidak akan begitu mempercayai Leon lagi. Sore harinya, Leon mengambil cuti setengah hari dan meninggalkan kantor. Kemudian, ia bergegas ke Sears sesuai kesepakatan. Ia berencana untuk membuat pil alkimia. Di Sears Mansion, setelah seharian persiapan, keluarga Sears sudah menyiapkan daftar bahan-bahan mahal yang dibutuhkan Leon. Bahan tertua di antara mereka adalah 2 semak akar bunga bulu domba berusia 300 tahun, juga 2 semak akar bunga bulu domba berusia 200 tahun. Panax liar berusia 187 tahun. Bahan utamanya berusia sekitar 100 tahun. Ada juga banyak bahan pelengkap mahal lainnya. Pil yang dibuat dari bahan-bahan itu seharusnya cukup untuk digunakan saat perusahaan dibuka. Cynthia, 2 set kosmetik ini untukmu. Bab 216 George tercengang. Iris tercengang. Bahkan Ashwin dan seluruh eksekutif perusahaan pun tercengang. Mereka bahkan tidak pernah bermimpi tentang fakta bahwa Leon tidak hanya akan memenuhi janji tetapi bahkan mengembangkan kosmetik yang sangat menakjubkan. Efek kosmetik tersebut bahkan jauh lebih baik daripada beberapa merek internasional. Bagus. Petik 2. Itu menakjubkan. Setelah beberapa saat, Iris berdiri dan membanting meja, mengejutkan para eksekutif lainnya hingga ikut berdiri. Semua orang berdiri. Leon, kamu sungguh luar biasa. Ini sungguh keajaiban. Iris terlalu emosional, dan dia memeluk Leon erat-erat di depan semua orang. Senyumnya tampak seperti 100 bunga yang mekar, sungguh indah. Sekalipun dia tidak tahu bagaimana Leon melakukannya, dia tetap mengetahui sesuatu dengan sangat baik. Jika perusahaan tersebut memiliki produk luar biasa seperti itu di masa mendatang, itu akan membuat mereka menjadi merek internasional terkemuka, apalagi menjadikannya sebagai merek kelas atas. Jelas sekali mengapa dia begitu emosional. Iris, kau, bahkan Leon pun tercengang. Ini adalah pertama kalinya Iris berpelukan secara sukarela, dan itu dilakukan di hadapan banyak orang dari perusahaan. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Rasanya semua kerja keras yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir ini sangat berharga. Iris akhirnya menyadari ada yang tidak beres, dan dia buru-buru melepaskan Leon. Dia tersipu saat berkata, aku terlalu senang, dan kehilangan ketenanganku. Petik 2. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Leon tersenyum lebar. Ia agak enggan, ingin Iris memeluknya lebih lama. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Melihat pemandangan itu, ekspresi Ashwin menjadi sangat masam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Dia hanya sampah dari universitas kelas 3 dan bahkan tidak ahli dalam bidang ini. Bagaimana dia bisa begitu saja menghasilkan hasil yang luar biasa? Pasti ada masalah. Ashwin menggelengkan kepalanya dengan marah, tidak dapat menerima kenyataan yang kejam itu. Benar sekali, datanya sangat aneh. Mungkinkah ada yang salah dengan mesinnya? George tampak seperti terbangun dari mimpi saat menyuarakan kecurigaannya. Mendengar apa yang dikatakan Michael dan Ashwin, para eksekutif mulai tenang. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya apakah tesnya salah. Tuan Proctor, Anda benar-benar tidak tahu malu. Mesin-mesin itu baik-baik saja sebelum ini, mengapa tiba-tiba mengalami masalah tanpa alasan? Bagaimana Anda bisa memberi kami alasan yang sangat buruk? Ariel sangat frustrasi. Itu, George merasa kehilangan kata-kata. Itu belum tentu benar. Mungkin saja ada yang salah dengan mesinnya. Bukan tidak mungkin. Pada akhirnya, saya merasa kita harus mengkalibrasi ulang dan mengujinya lagi untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kata Ashwin dengan keras kepala. Benar, datanya agak gila. Kita harus melakukan tes lagi untuk memastikannya. Cukup banyak eksekutif yang setuju. Ashwin,
Apa kau sudah cukup membuat masalah? Kebenaran ada di depan matamu, kenapa kau masih memaksakan sesuatu? Kata Iris dengan tidak senang. Aku, Ashwin membuka mulutnya tetapi tidak menegur Iris. Dia masih menunjukkan ekspresi enggan di wajahnya. Nona Yang, tidak apa-apa. Karena semua orang tidak percaya, kita bisa melakukan tes lagi, kata Leon dengan acuh tak acuh. Baiklah, Iris mengangguk setelah ragu sejenak. Bab 317. Saya hanya seorang amatir. Saya tidak tahu banyak, kata Leon sambil tersenyum rendah hati. Lingkaran konvergensi energi yang dibentuknya bukanlah ramalan kuno. Akan tetapi, keduanya mengikuti rangkaian 9 istana dan 8 trigram, jadi mereka memiliki sedikit kesamaan. Cynthia menatap Leon dalam-dalam. Ia kewalahan dan merasa sulit untuk menenangkan diri. Pertama kali ia melihat Leon, ia mengira bahwa Leon adalah seorang penipu. Namun, kemudian, bukan hanya keterampilan pengobatan dan alkimia Leon yang sangat mendalam, tetapi ia juga pemberani dan heroik. Seni bela dirinya juga hebat. Itu satu hal. Pada saat itu, dia bahkan mencoba-coba ramalan kuno. Dia terpelajar dan terampil. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Pada saat itu, Leon menjadi semakin misterius di dalam hatinya. Hal itu bahkan membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dia ingin tahu kemampuan rahasia apa lagi yang disembunyikan pria ini. Tepat ketika Cynthia asyik dengan pikirannya, Benedict dan Harvey memerintahkan para penjaga untuk membawa pot alkimia dan bahan-bahannya ke atas bukit. Atas perintah Leon, para penjaga meletakkan benda-benda itu di sekitar inti lingkaran. Kemudian, Benedict memerintahkan mereka untuk pergi, agar mereka tidak mengganggu Leon dalam pembuatan pil. Tak lama kemudian, hanya tersisa Leon, Cynthia, Harvey, dan Benedict di atas bukit. Leon menyalakan api dari pot alkimia. Karena penasaran, Cynthia menawarkan diri untuk membantu Leon di sampingnya. Setelah semuanya siap, Leon mengeluarkan tablet giok bening dan mengaktifkan lingkaran konvergensi energi. Energi spiritual di puncak bukit perlahan-lahan berubah menjadi siklon yang terlihat, memasuki tubuhnya dengan liar. Melihat pemandangan ajaib ini, Benedict dan yang lainnya tercengang. Mereka terkesiap karena takjub. Cynthia, berikan aku bahan pelengkapnya. Leon mengambil semak akar bunga bulu domba berusia 300 tahun dan melemparkannya ke dalam pot alkimia. Kemudian, ia menerima bahan-bahan tambahan dari Cynthia dan menaruhnya ke dalam pot dengan teratur. Lalu, menggunakan energi spiritual murni yang dikumpulkan oleh lingkaran konvergensi energi, ia memasukkan energi spiritual ke dalam panci dengan jarinya, mengendalikan pencampuran bahan-bahannya. Bahan utama tertua adalah 4 semak. 2 semak akar bunga bulu domba berusia 300 tahun dan 2 semak panax liar berusia 280 tahun. Itu bisa menghasilkan 4 pot pil terbaik. Seperti kata pepatah, hal-hal baik selalu tersimpan dalam keluarga. Leon siap menggunakan keempat semak bahan tersebut untuk membuat 1 pot pil pemelihara roh dan 3 pot pil pemelihara energi untuk dirinya dan keluarga Sear. Mereka pasti menyimpan hal-hal terbaik untuk diri mereka sendiri. Sedangkan untuk bahan utama lainnya yang berusia 1 atau 200 tahun, dia bisa mengolahnya menjadi pil pemelihara energi dengan kualitas yang lebih rendah untuk dijual. Ini akan cukup untuk membantu perusahaan tersebut membuat namanya dikenal. Berdengung. Setelah setengah jam, pot alkimia bergetar pelan dan membentuk pil. Aroma ringan tercium keluar. Selesai. Leon gembira. Ia perlahan menghentikan aliran energi spiritualnya sebelum melangkah maju untuk membuka pot itu. Di dalamnya terdapat 67 pil berwarna putih, berkilauan dan berkilauan. Pil itu bukan pil biasa. Panci pertama ini adalah pil pemelihara jiwa yang dibuat Leon, khusus dibuat untuk dirinya sendiri untuk digunakan. Menurut harga pasaran, akar bunga bulu domba berusia 300 tahun bisa berharga jutaan. Belum lagi bahan pelengkap lainnya yang mahal. Pada akhirnya, ia hanya bisa menghasilkan 67 pil pemelihara roh. Biaya pembuatan 1 pil pemelihara roh adalah puluhan ribu. Leon tidak dapat menahan diri untuk tidak tergagap. Untungnya, dia mendapat dukungan dari keluarga Sear yang kaya. Jika tidak, dia tidak akan mampu membeli pil semahal itu. Leon,
Apakah ini pil pemelihara energi? Bab 318. Cynthia maju dengan wajah penuh pertanyaan. Walaupun pil itu berkilau dan bulat, serta tampak luar biasa, dia tidak merasakan keberadaan energi sejati. Tidak, ini adalah pil pemelihara jiwa. Aku punya kegunaan lain untuk itu. Leon menjelaskan dengan lembut sambil mengambil botol giok putih dan meletakkan semua pil pemelihara jiwa ke dalamnya. Pil pemelihara jiwa tidak berguna bagi seniman bela diri. Tidak ada gunanya meninggalkannya untuk keluarga Sears, jadi dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kalau begitu, kamu harus segera membuat pil pemelihara energi. Aku masih menunggu untuk melihatnya, desak Cynthia dengan agak cemas. Dia ingin melihat apakah pil pemelihara energi benar-benar dapat meningkatkan tingkat kekuatan energi sejati. Bersabarlah, aku akan melakukannya sekarang juga. Leon tersenyum. Kemudian, ia membersihkan sisa-sisa yang ada di dalam pot sebelum meletakkan semak lain dari akar bunga bulu domba berusia 300 tahun di dalamnya dan mulai membuat pil pemelihara energi. Berdengung. Sekitar setengah jam kemudian, panci kedua pil pemelihara energi selesai. Dibandingkan dengan pil pemelihara roh, kondisi pil pemelihara energi jauh lebih baik. Dia membuat lebih dari 120 pil. Menggunakan akar bunga bulu yang sama yang berusia 300 tahun sebagai bahan utamanya, pil pemelihara energi yang dihasilkan 2 kali lipat dari pil pemelihara roh. Itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa energi spiritual lebih murni dan lebih langka daripada energi sejati. Apakah ini pil pemelihara energi? Cynthia sedikit bersemangat. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi dalam pil pemelihara energi. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Bahkan Benedict dan Harvey pun tercengang. Mereka pun datang. Itu adalah pil pemelihara energi. Aku bisa merasakan energi murni yang sebenarnya di dalam pil itu. Namanya sesuai dengan reputasinya. Benedict terkekeh senang. Sebelumnya, dia masih sedikit khawatir bahwa Leon melebih-lebihkan efek dari pil pemelihara energi. Namun, pada saat itu, dia akhirnya merasa lega. Aku penasaran seberapa bagus kerjanya. Harvey pun ikut bersemangat. Coba saya coba satu. Cynthia bersemangat untuk mencobanya. Dia akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Tentu saja, kata Leon sambil mengangguk. Setelah mendapat izinnya, Cynthia dengan bersemangat mengambil pil pemelihara energi dan menelannya. Pil itu langsung meleleh di mulutnya, dan langsung berubah menjadi aliran energi sejati yang hangat, mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman dimanapun energi itu mengalir di tubuhnya. Cynthia, bagaimana perasaanmu? Tanya Leon. Ini adalah pertama kalinya dia membuat pil pemelihara energi. Dia tidak tahu seberapa efektifnya. Tentu saja, Benedict dan Harvey juga prihatin dengan masalah ini. Ketiganya menatap Cynthia dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Sangat manjur, rasanya manis dan langsung meleleh di mulut. Di dalamnya, ada energi sejati yang sangat murni. Saya hanya minum satu pil dan saya merasa seolah-olah tingkat kekuatan saya menunjukkan tanda-tanda peningkatan, kata Cynthia bersemangat. Tingkat kekuatannya telah mencapai puncak acquired state 3 atau 4 tahun lalu. Pada saat itu, memang sudah waktunya untuk melakukan terobosan. Dia hanya kekurangan kesempatan. Pil pemelihara energi adalah kesempatannya. Setelah mengonsumsi pil tersebut, tantangan yang dihadapinya tampak mengendur. Ia menduga bahwa ia akan segera menembus ke keadaan bawaan. Biar aku minum beberapa lagi dan lihat. Mungkin aku bisa segera menemukan terobosan. Cynthia terlalu bersemangat untuk meraih mimpinya. Dia tidak berpikir panjang dan mengambil selusin pil lalu melahapnya. Tidak, Leon terkejut. Ia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi terlambat. Pil itu meleleh dan Cynthia pun meminumnya. Leon, ada apa? Apa akan ada masalah? Cynthia akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan menatap Leon dengan bingung. Tentu saja ada. Tingkat kekuatanmu terlalu rendah. Untuk pil pemelihara energi seperti ini, kau hanya perlu meminumnya 1 kali setiap 3 hari. Kau telah meminum begitu banyak pil sekaligus. Bagaimana mungkin tubuhmu bisa menerimanya? Bab 319. Leon tampak sangat cemas, seolah-olah dia akan ketakutan. Pil pemelihara energi mengumpulkan saripati dari banyak bahan mahal.
Energi sejati di dalamnya sangat murni. Biasanya, butuh waktu untuk disempurnakan secara perlahan. Namun, pil yang sebelumnya dikonsumsi Cynthia belum disempurnakan, tetapi dia terus-menerus mengonsumsi puluhan pil. Itu sama saja mencari kematian. Apa? Benedict dan yang lainnya sangat terkejut. Khususnya, Cynthia, segera merasakan selusin pil pemelihara energi berubah menjadi energi sejati, mengalir liar ke seluruh tubuhnya. Bila segala sesuatunya dilakukan secara ekstrim, hasilnya justru sebaliknya. Energi yang sebenarnya terlalu banyak. Tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Tak lama kemudian, wajahnya memerah. Sirkulasi internalnya terasa seperti akan meledak. Melihat situasi Cynthia semakin memburuk, Benedict dan Harvey panik. Leon, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong, cobalah cari cara untuk menyelamatkan Cynthia. Penatua Sear, jangan panik. Aku sedang memikirkan solusinya. Ekspresi Leon tidak bagus. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan situasi Cynthia. Bahkan buku-buku kedokteran di otaknya tidak menyebutkan apapun tentang itu. Pada saat itu, dia sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa tidak enak, Cynthia tampak kesakitan. Wajahnya memerah tidak seperti biasanya. Situasinya genting. Tuan Wolf, apakah Anda sudah memikirkan solusinya? Melihat adiknya kesakitan, Harvey patah hati. Ia begitu khawatir hingga matanya memerah. Aku sudah memikirkan solusinya, tapi aku sama sekali tidak yakin akan hal itu, kata Leon sambil menggertakkan giginya. Pada saat itu, satu-satunya solusi adalah mencoba menggunakan 6 titik takdir. Jika berhasil, ia lebih dari 90% yakin dapat menyembuhkan Cynthia. Sebaliknya, jika tidak berhasil, Cynthia mungkin mati. Bahkan kau tidak punya rasa percaya diri. Benedict dan Harvey bingung. Mereka langsung kecewa. Mereka telah menyaksikan sendiri betapa hebatnya keterampilan medis Leon. Pada saat itu, jika Leon tidak yakin dengan solusinya, mereka hanya dapat membayangkan betapa parahnya situasinya. Cynthia menangis. Diam-diam dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak sembrono, tetapi sudah terlambat. Apapun yang terjadi, Leon, berusahalah sebaik mungkin, kata Benedict dengan sedih. Hatinya hancur berkeping-keping. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Leon mendesah. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Awalnya, pembuatan pil pemelihara energi merupakan urusan yang membahagiakan, tetapi karena kecerobohannya, ia tidak memperingatkan Cynthia tepat waktu untuk tidak overdosis, yang menyebabkan situasi mereka saat ini. Jika sesuatu terjadi pada Cynthia, dia tidak akan bisa menemukan kedamaian seumur hidupnya. Cynthia benar-benar panik. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan penderitaan. Terakhir kali, ketika dia disergap, penjahat itu hanya ingin menculiknya. Dia tidak menyakitinya. Namun, saat itu berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan akan kematian. Dia adalah seorang gadis yang sedang berada di puncak karirnya. Dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Tentu saja, dia tidak ingin mati. Pada saat itu, menghadapi ancaman kematian, dia benar-benar takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Cynthia, jangan khawatir. Aku akan memastikan tidak terjadi apa-apa padamu. Leon menggenggam tangan lembut Cynthia. Matanya penuh tekad. Pada saat yang sama, ia telah memutuskan bahwa tidak peduli seberapa besar harganya, ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa Cynthia. Aku percaya padamu. Tubuh Cynthia perlahan berhenti gemetar. Tangan Leon terasa sangat hangat, seolah ada aliran energi hangat yang mengalir ke dalam hatinya, memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba dia tidak merasa takut lagi. Bab 320. Mari ikut saya. Leon memahami urgensi situasi tersebut. Ia tidak bisa membuang waktu, jadi ia mengangkat Cynthia dan berjalan menuju inti lingkaran konvergensi energi. Memasuki lingkaran, Leon dengan hati-hati menempatkan Cynthia di sisi inti. Ia menyuruh Cynthia duduk di rumput, lalu ia menerapkan 6 titik takdir. Ia memberikan tekanan pada titik-titik tekanan di sekitar dada dan perut Cynthia. 6 titik takdir, membalikkan nasib. Dengan penerapan Leon,
Energi spiritual mengalir dari telapak tangannya tanpa henti ke tubuh Cynthia, menghalangi amukan puluhan aliran energi sejati, juga mengendalikan aliran energi sejati tersebut, dan secara bertahap mulai menggabungkannya. Tindakan ini sangat menguras energi spiritual. Bahkan jika dia memiliki sumber pengisian energi spiritual yang konstan dari lingkaran konvergensi energi di belakangnya, kecepatan pengisiannya terlalu lambat. Tentu saja, itu tidak dapat menandingi penipisan energi spiritual. Tak lama kemudian, wajah Leon mulai pucat. Tubuhnya gemetar. Energi spiritual dalam dirinya hampir terkuras. Satu-satunya faktor yang menguntungkan adalah solusinya memang efektif. Di bawah kendali energi spiritualnya, setengah dari energi sejati dalam diri Cynthia menyatu. Selama dia menyatukan aliran energi sejati yang tersisa, semuanya dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, pada saat itu, dia tidak lagi memiliki energi spiritual di dalam dirinya. Bagaimana dia dapat menghidupi dirinya sendiri untuk menggabungkan energi sejati yang tersisa adalah masalah yang rumit. Persetan dengan itu, gerutu Leon. Dia mengeluarkan botol giok putih di tangannya, menuangkan 7 hingga 8 pil pemelihara roh, dan menelan semuanya sekaligus. Pil pemelihara roh itu langsung larut dan langsung berubah menjadi 7 atau 8 aliran energi spiritual yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia segera menerapkan seni sage, mengarahkan energi spiritual tersebut, dan mengirimkannya kepada Cynthia. Pada saat itu, energi spiritual dalam dirinya telah terkuras. Dengan dukungan pil pemelihara roh, ia memecahkan masalah terkurasnya energi spiritual. Namun, karena ia mengonsumsi terlalu banyak pil pemelihara roh sekaligus, itu melebihi kemampuan tubuhnya. 7 hingga 8 aliran energi spiritual yang mengamuk di tubuhnya sangat tidak nyaman. Ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit sambil mengendalikan penggabungan energi sejati dalam tubuh Cynthia. Lama kemudian, seluruh energi sejati dalam tubuh Cynthia menyatu. Akhirnya, energi tersebut menjadi sumber energi murni dan memasuki pusat energinya. Gemuruh. Cynthia gemetar. Setelah menyerap begitu banyak energi dari pil pemelihara energi, level kekuatannya akhirnya menembus batas. Dia secara ajaib naik 2 level berturut-turut, dari puncak keadaan diperoleh ke keadaan bawaan menengah. Merasa Cynthia aman dan sehat, Leon merasa lega dan ia pun jatuh ke tanah. Cynthia, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat kejadian ini, Benedict dan Harvey dengan cemas menghampiri. Aku baik-baik saja. Aku merasa sembuh. Selain itu, level kekuatanku naik 2 level. Aku sekarang berada di Inatestet tingkat menengah. Cynthia gembira. Dia melompat dengan gembira. Kali ini dia lolos dari kematian. Dia senang karena dia terhindar dari malapetaka. Benarkah? Luar biasa. Benedict dan Harvey sangat gembira. Mereka akhirnya merasa lega. Setelah kegembiraan itu, Cynthia teringat akan kebaikan hati Leon. Dia menatap Leon dengan penuh rasa terima kasih. Leon, terima kasih banyak. Aduh, wajah Leon sangat pucat. Ia tak mampu lagi menahan amukan energi spiritual dalam tubuhnya. Ia memuntahkan darah. Keadaannya tampak mengerikan. Leon, apa yang terjadi? Cynthia sangat terkejut hingga wajahnya pucat pasi. Ia segera mengulurkan tangannya untuk membantu Leon. Kebahagiaan karena peningkatan level kekuatannya langsung sirna.